Waktu saudara mendengar kata kasih, apa yang muncul di dalam benak saudara? Kasih berarti di Indonesia itu equal dengan cinta. Sekalipun makna dalamnya lebih banyak kasih. Kita bisa mendengar, kita bisa mengilustrasikan seseorang yang sedang jatuh cinta. Itu ada fotonya ya. Kita bisa membayangkan saudara mungkin ada yang sedang jatuh cinta. Berarti bicara kasih itu seseorang sedang jatuh cinta. Yang kedua apa lagi? Bicara kasih itu berarti orang tua, kasih orang tua kepada anaknya. Bagaimana saudara mungkin sebagai anak memperhatikan dan membayangkan orang tua saudara begitu mengasihi saudara apa adanya. Atau sebaliknya, waktu saudara mendengar kata cinta, bukannya berbahagia, tetapi adalah sakit hati. Karena apa? Karena saudara punya pengalaman cinta saudara ditolak. Atau cinta saudara dikhianati. Jadi waktu mendengar kata kasih itu risih dia. Karena bagi dia cinta itu menyakitkan. Bukan membahagiakan, malah menyakitkan. Banyak orang seperti itu, baik itu antara laki-laki dengan perempuan, bisa orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Ada anak yang tidak merasa dikasihi orang tua, banyak. Ada orang tua juga tidak dikasihi oleh anaknya dan itu banyak. Jadi kasih itu bagi dia menyakitkan. Bahkan ada juga suami ke istri juga begitu. Jadi waktu mendengar kasih itu ya, menjengkelkan. Kira-kira begitu. Tetapi saudara, lebih daripada itu, sebetulnya manusia itu memerlukan cinta, memerlukan kasih yang sejati. Kasih yang benar. Bagaimana dia mengalami kasih yang sungguh-sungguh. Dan bagaimana juga dia pingin mengasihi orang lain. Itu ada di dalam benak setiap kita, ada di dalam hati kita. Dan itu sudah menjadi panggilan di dalam setiap orang. Baik itu yang belum percaya ataupun yang sudah percaya. Sama seperti kita perlu makan gitu ya. Mau orang percaya tidak percaya, setiap orang itu di dalam hatinya memerlukan itu makan. Tidak bisa walaupun puasa beberapa hari tapi tetap makan itu menjadi kebutuhan. Kasih juga demikian, walaupun kita merasa ada kadang-kadang menderita karena kasih, tapi sesungguhnya dalam hidup kita itu kita memerlukan kasih itu. Jadi kasih itu tidak hanya dibutuhkan oleh anak muda yang lagi jatuh cinta, bukan hanya diperlukan oleh anak-anak, tetapi juga diperlukan oleh orang tua, bahkan sampai lansia. Enggak ada yang orang lansia mengatakan, saya tidak butuh siapa-siapa. Dia tetap ingin dikasihi oleh orang lain. Bahkan sekalipun begitu jahat kejamnya dia, dijebloskan masuk dalam penjara penuh dengan tato sangar. Tapi sesungguhnya dia memerlukan kasih. Tidak ada yang tidak memerlukan kasih. Karena itu banyak orang berusaha mencari kasih yang benar itu. Saya kasih tanda kutip kasih ya. Saudara, banyak anak-anak muda karena merindukan kasih yang sungguh-sungguh. Padahal belum waktunya menikah tapi dia mencari pacar. Tujuannya apa sih? Supaya ada yang mengasihi. Orang yang mudah jatuh cinta pacaran itu karena apa? Karena sebetulnya orang tuanya tidak mengasihi dia. Dia tidak mendapatkan kasih di rumah. Orang selingkuh itu kenapa sih? Karena dia tidak mendapatkan kasih dari pasangannya. Jadi sengaja mencari. Walaupun dengan cara jahat, tidak baik. Tapi karena kerinduan di dalam pingin dikasihi, dia akan mengejar itu terus. Jadi pastikan saudara dapat kasih yang benar. Kalau tidak, kita akan mencari kasih itu dengan cara lain. Hati-hati kita. Bahkan banyak orang bekerja dengan giat, punya kedudukan, jadi manajer, jadi direktur. Saudara, banyak orang tujuannya supaya dia dihargai, dikasihi oleh orang lain. Banyak orang supaya jadi bisnis base, jadi orang kaya. Dapat mobil mewah, jalan. Supaya apa? Dikasihi orang lain sebetulnya. Karena itu butuh di sini. Bangga kalau disanjung-sanjung.
Bangga kalau kita itu dihormati. Bangga kalau wanita ya. Saya percaya wanita senang banget kalau ada suaminya bilang, kamu cantik sekali sayang. Benar kan? Ada nggak wanita yang tidak memerlukan itu? Saya nggak usah bilang sayang. Bilang aja saya jelek tiap hari nggak apa-apa kok. Ada wanita gitu? Pasti nggak ada. Semua pingin, wah kamu cantik sekali sayang. Yang laki-laki juga begitu. Mengharapkan istrinya bilang, wih kamu ganteng sekali papi. Wah itu kayaknya berbunga-bunga langsung. Sesama anak muda juga gitu kan. Wih ganteng sekali bro. Itu langsung di dalamnya tuh kebutuhannya itu terpenuhi. Yang sister-sister juga gitu kan. Ih cantik sekali sis. Cantik sekali kak. Itu kayaknya bahagia. Seperti makan itu langsung kenyang. Itu kebutuhan. Tidak ada yang tidak membutuhkan itu. Tetapi saudara, kasih yang sungguh-sungguh itu tidak bisa kita dapatkan dari manusia. Sekalipun dari pasangan kita. Makanya istri pengen tiap hari kalau bisa pagi, siang, malam selalu disebut aku cinta padamu, engkau cantik. Karena apa? Selalu kurang. Ya kan? Demikian juga sebaliknya. Kita memerlukan kasih yang membuat kita itu full, membuat kita itu merasa puas. Di mana kita dapat itu? Gak bisa di supermarket, gak bisa kita beli kasih. Di mana kita dapat? Gak bisa dengan kedudukan. Dengan punya rumah mewah, gak bisa. Dengan istri cantik, gak bisa. Suami ganteng, tidak bisa. Hanya bisa didapatkan di dalam Tuhan. Katakan sama-sama, hanya di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata di 1 Yohanes 4 ayat 8 begini katanya. Sebab, sama-sama 1, 2, 3. Sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah equal kasih. Berarti kalau kita melihat Allah sama dengan melihat kasih. Allah mempersonalisasikan dirinya dengan kasih. Jadi segala sesuatu tentang Allah itu adalah kasih. Dia menciptakan kita dengan kasih. Dia menciptakan segala sesuatu dengan kasih. Tidak ada satupun rencana Tuhan yang tujuannya tidak dengan kasih. Semua kasih. Jadi Allah itu adalah sumber kasih. Kita dipanggil Tuhan pun karena kasih. Kita dipilih Tuhan karena kasih. Bahkan dia merancangkan masa depan kita karena kasih. Tidak ada rancangan Tuhan, rancangan yang kecelakaan. Saudara harus imani dan percaya itu. Jangan percaya saudara diciptakan menjadi orang miskin, tidak ada. Saudara diciptakan menjadi orang jahat, tidak ada. Saudara diciptakan menjadi orang yang kere, tidak ada. Saudara diciptakan tidak punya orang yang mengasihi saudara, tidak ada. Tuhan itu menciptakan kita penuh dengan kasih dan dia sudah merancangkan selalu yang terbaik dan pasti yang selalu terbaik. Kalau belum kita dapat yang terbaik, ada dua kemungkinan. Yang pertama, saudara belum merespon. Yang kedua, kita tidak percaya. Kalau suami nggak percaya sama istri, istri nggak percaya suami. Walaupun baik, suaminya istrinya baik. Yang ada ribut terus. Betul Bapak Ibu Saudara? Harus percaya bahwa Tuhan itu adalah kasih. Rancangannya selalu baik. Sama-sama kita baca di Yeremia 29 ayat 11 berkata begini saudara. Sebab sama-sama, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Tidak ada kecelakaan, semua baik. Sekalipun, tapi sekarang Tuhan kenapa saya pengangguran? Ingat, tujuan Tuhan selalu yang baik. Dia tidak menciptakan kita pengangguran. Kadang-kadang ada situasi sulit memang Tuhan izinkan. Supaya kita kembali kepada Tuhan. Supaya kita kembali berseru kepada Tuhan. Supaya kita selalu mengingat Tuhan.
Tidak ada satupun perkara dalam hidup kita itu yang lewat dari Tuhan. Tiba-tiba dia, aduh ketinggalan, aduh saya salah. Enggak, semua dirancangkan baik. Makanya selalulah bersyukur di dalam setiap keadaan. Karena kita akan melihat sebentar lagi pasti ada sesuatu yang maksud Tuhan yang baik ini. Pasti ada rencana Tuhan baik di balik ini. Sekalipun kita tidak mengerti, responlah selalu dengan benar. Aku percaya Tuhan dan aku deal dengan engkau sepakat bahwa pasti yang baik akan datang. Ada amin? Saudara, dalam bahasa Yunani itu ada 4 di Alkitab ya, diterjemahkan itu kasih. Yang pertama itu ada namanya storge atau stergein. Itu adalah kasih mesra antara orang tua dengan anak. Jadi kalau bicara storge itu orang tua dengan anak. Itulah kasihnya. Yang kedua ada namanya kasih eros. Nah kasih eros itu kasih pria dan wanita asmara yang suami istri. Kemudian yang ketiga ada namanya phileo. Philein. Yaitu kasih antara sahabat satu dengan yang lain. Kadang-kadang kita berjuang untuk membela teman kita. Kadang-kadang kita nggak mau teman kita disalahkan. Waktu teman kita lagi kesepian kita mau berjuang untuk sama-sama. Ayo. Nah, itu kasih phileo namanya. Kasih philia. Tetapi kasih Allah bukan seperti itu. Kasih Allah itu disebut namanya agape. Atau agapao. Agapan. Yaitu kasih yang tidak ada syaratnya. Kasih yang tidak berdasarkan kebaikan kita atau tidak berdasarkan apa yang kita sudah lakukan. Baik itu kita jahat atau buruk, Tuhan itu tetap mengasihi kita. Mau kita merespon atau tidak, tetapi kasih Tuhan itu tetap kasih yang namanya agape. Jadi kembali ke tadi 1 Yohanes 4 ayat 8 dibilang gini. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kasih ini kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya itu diterjemahkan agape. Bukan love gitu ya, agape. Jadi kasih yang tidak bersyarat. Nah kabar baiknya setiap kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, kasih agape yang tidak bisa dimiliki orang, tidak bisa diusahakan orang, diberikan kepada kita. Siapapun yang sudah mengenal Kristus dan menjadi Tuhan, kasih agape itu dikasih kepada kita, diberi. Bukan kita usahakan, diberi. Tapi waktu diberi itu masih di dalam tahap benih. Ingat, tidak langsung otomatis jadi, itu benih. Saudara, kalau benih itu, ada gambar ini ya. Benih apa namanya ini saudara? Mangga. Biji mangga, saudara kalau enggak ditanam, tidak akan bisa berbuah. Kalau enggak diusahakan, kalau enggak dipelihara dengan baik, tidak akan bisa berbuah. Sekalipun ada bijinya. Nah demikian juga kasih, kalau kita tidak kerjakan, kalau kita tidak rawat dengan baik, itu tidak bisa bertumbuh dan menghasilkan. Hanya sekedar kasih di sini. Jadi mengapa orang Kristen tidak bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang lain? Karena kasihnya ditanam, tidak dikembangkan, tidak dilakukan, tidak dimultiplikasikan. Segala sesuatu yang tidak dimultiplikasikan, Allah itu marah saudara. Sekalipun kita nggak mencuri, makanya perumpamaan tentang talenta itu Tuhan marah. Hai hambaku yang malas dan jahat. Saya sudah kasih kamu, kenapa tidak multiplikasi? Kasih juga begitu. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kasih itu kita kerjakan bagaimana? Sama-sama kita baca yuk. 1 Yohanes 3 ayat 11 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap ya. 1, saya dulu ya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar.
Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari alam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, kita akan belajar ada 3 hal bagaimana kita bisa menghidupi kasih itu. Yang pertama, Yesus berkata begini, Kristus memerintahkan kita harus saling mengasihi. Katakan harus saling mengasihi. Ayat 11 berkata begini, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Berarti dari mulanya ya, dari awal. Bahwa kita harus saling mengasihi. Ayat Yohanes 13 ayat 34 berkata begini, aku memberikan perintah baru kepadamu. Berarti ada sesuatu yang baru sewaktu di dalam Yesus. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi mengasihi, saling mengasihi bukan ide dan saran. Bukan kritik, ide dan saran, bukan. Tetapi mengasihi itu adalah perintah. Inilah perintah baru yang dikatakan tadi. Nah, saudara, Yesus tidak hanya memberikan perintah, tetapi dia memberikan contoh kepada kita. Dia datang ke bumi ini, mati di kayu salib untuk menebus kita. Itulah bukti kasihnya kepada kita. Bukan hanya sekedar ngomong dia, tapi dia memberikan contoh kepada kita. Dia bilang begini, 1 Yohanes 3 ayat 16 tadi. Demikian kita ketahui kasih Kristus. Dia berikan contoh. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi artinya begini, waktu kita melihat orang lain, lihatlah dengan kasih. Jangan melihat dengan kebencian. Sebab Allah mengasihi setiap orang. Ada amin? Belajar menerima semua orang. Saudara, setiap orang itu punya kekurangan. Tidak semua orang punya kelebihan. Tidak hanya kelebihan saja, tapi punya kekurangan. Kenapa bisa begitu? Karena kita berasal dari latar belakang berbeda. Budaya berbeda, terus suku berbeda, ya kan? Kemudian apa lagi? Pendidikan berbeda. Otomatis cara berpikir kita berbeda. Tidak bisa dipaksakan cara berpikir orang lain harus sama dengan kita. Ini yang membuat kita stres, ini yang membuat kita kesel sama orang. Kita maunya orang lain persis sama dengan cara berpikir kita. Saudara, itu tidak akan pernah terjadi. Antara suami istri saja cara berpikirnya berbeda. Betul ya? Kadang saudara, istri itu ngotot. Pak, suami saya kok gak ngerti sih pak. Ya kan? Harusnya kan dia bisa begini, dia bisa begini. Saudara, kalau istri-istri, kalau saudara menunggu suami saudara mengerti saudara, sampai kiamat dunia tidak akan terjadi. Karena rata-rata suami itu memang pikirannya itu kosong. Rata-rata suami itu blank. Tidak punya ide. Lurus-lurus saja. Lurusnya itu lempeng. Bukannya lurus memperhatikan, tapi lurus lempeng aja. Dan menganggap semuanya itu baik-baik saja. Sementara istrinya sudah menderita. Dan istrinya berharap, kok dia tidak mengerti sih?
Suami itu enggak bisa begitu. Suami itu harus diajarin step demi step. Mau makan pun harus diajarin. Habis ini kita makan di sini ya. Jangan terserah papi di mana. Suaminya balik terserah di mana. Ribut nanti. Harus diajarin step demi step. Kalau enggak nanti bertengkar terus. Suami juga begitu sebaliknya. Dia pingin istrinya itu tenang. Gak usah ribut yang lain tuh loh. Bisa gak tenang. Gak usah pikirin macam-macam. Istri gak bisa begitu. Kalau suami itu maunya duduk diam, nonton TV, kita makan sesuatu. Gak usah diomongin apa-apa. Gak bisa istri begitu. Harus ngomong ini. Nah kalau kita tidak mengerti cara berpikir begitu, maka suami istri pasti akan ribut terus. Harus kita bisa menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri apa? Berusaha kalau model begini bagaimana caranya supaya dia bahagia ya. Bagaimana caranya supaya menyenangkan dia. Kita harus turun. Itu namanya belajar mengasihi. Jangan memaksakan orang lain sama seperti kita. Ada amin saudara? Apalagi sesama kita. Ya kan? Semua kita berbeda. Yang bernilai buat saya, bagi saudara belum tentu bernilai. Ada orang yang bagi dia itu paling bahagia adalah jalan-jalan. Bagi satu orang jalan-jalan itu adalah pemborosan. Ngapain jalan-jalan? Orang gila. Zaman sekarang susah, kok dicari jalan-jalan, itu namanya orang gila. Itu namanya karena beda nilai. Ada orang yang sukanya bersih. Ada orang kebahagiaannya itu adalah tidur. Nggak bisa kita paksakan, kamu harus begini, stres. Betul saudara? Ada bagi seseorang penampilan itu penting. Bagi orang Manado penampilan itu penting. Ya kan? Tapi bagi lain enggak. Bagi orang Jawa yang penting adalah sopan santun. Nggih. Walaupun di sini bergejolak nggak suka, nggih. Iya kan beda. Kalau orang Batak kalau enggak. To the point orang Batak. Kalau dipaksakan ribut. Ya ampun, dia kok ngomong mutar sana mutar sini, bilang aja lu kok susah banget. Gitu kan? Tiga bilang lo, enggak mau. Plong gitu. Tapi bagi orang Jawa itu tidak sopan. Bagi orang Jawa melihat orang Batak, ya ampun gak sopan sekali. Langsung ngomong ceplos. Mana sih gak berpendidikan, ya kan? Nah kalau begitu kita berteman, maka kita tidak akan akur. Ya kan, lihat kirimu ada yang pendiam, ada yang suka banyak ngomong, ya kan? Ada yang suka ngomongin orang lain, gitu kan? Ada yang suka komplain, ada yang suka muji-muji, di antara kita beda-beda. Ada yang gak mau tahu orang, gak mau ngurus, gak mau ngomong. Tapi jadilah kita mengasihi mereka. Kalau model begini, apa yang saya lakukan ya supaya orang ini bahagia? Katakan sebelah kiri kananmu, kita harus saling mengasihi. Itu namanya kita harus belajar. Amin. Itu namanya dilakukan tadi, berjuang. Kasih itu tidak mudah. Apalagi di sini kita tidak satu suku ya kan? Ada suku Batak, suku Jawa, suku Papua, ada Sumba, ada Kupang, ada dari mana lagi? Kalimantan, Sulawesi, beda kita semua. Jangan bawa pikiran kita kepada pikirannya, enggak. Belajar memahami, belajar kita turun ke bawah, mengerti. Oh begitu cara berpikirnya, sesuaikan. Jangan langsung, sama dia enggak nyambung saya ngomong. Jangan gitu ya kan, itu namanya tidak mengasihi. Saudara, Tuhan Yesus bisa masuk kepada siapa saja. Bisa duduk diam dia di tengah-tengah orang pemungut cukai. Saudara, zaman dulu pemungut cukai orang paling benci orang. Kenapa? Korupsi, suka meras orang. Menjengkelkan, tapi Tuhan Yesus bisa duduk dan ketawa bersama dengan mereka. Tuhan Yesus tahu gak mereka ini orang-orang yang harusnya dibinasakan? Iya kan? Kalau Tuhan Yesus seperti kita cara berpikirnya, aduh kita penjarakan aja semua ini. Kira-kira begitu kan?
Tapi nggak bisa duduk diam ketawa-ketawa. Tujuannya apa saudara? Supaya orang lain juga mengalami kasih Tuhan. Untuk apa kita mengasihi orang lain itu? Supaya orang lain juga mengalami. Ada amin saudara? Jadi apalagi mereka yang belum memiliki kasih agape itu. Itulah waktunya kita memberitakan kasih itu buat mereka. Supaya mereka bisa. Supaya mereka mempunyai kasih agape itu. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Dia bilang begini, nyatakan kasih Kristus dengan perbuatan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan. Katakan dengan perbuatan. Jadi kasih agape itu harus ditunjukkan dengan tindakan yang nyata. Yesus datang ke dunia dengan tindakan nyata. Dia mengasihi kita. Saya ini datang, korbankan diri saya untuk kamu. Supaya kamu selamat. Demikian juga kita. Mari kita tunjukkan. Dengan cara apa? Ya kalau ada keluarga kita, teman dekat kita, komunitas kita yang betul-betul membutuhkan pertolongan, lakukan sesuatu. Mungkin bukan ini bicara pertolongan tidak mesti harus uang. Kalau dia lagi sedih, ayo hibur dia. Datangi dia. Kalau saudara lihat dia tidak punya apa-apa, terus saudara diberkati lebih, belajar menabur buat orang itu. Nah, jadi harus berbuat sesuatu. Kalau teman kita misalnya belum kerja, apa yang bisa lakukan ya? Mungkin saudara nggak punya perusahaan, ya kan? Saudara juga masih karyawan, tapi begitu apa yang bisa lakukan? Bantu cari kerjaan, mungkin ada informasi teman kita, mungkin di internet gitu ya. Coba ke sini, cari informasi, bantu sana, bantu sini sampai teman kita itu dapat kerja. Itu namanya bukti bahwa kita mengasihi orang itu. Lakukan sesuatu supaya terjadi perubahan buat teman kita. Kalau dia lagi sedih, ajak dia ngobrol. Dengar dia ngobrol. Menyampaikan isi hatinya. Saudara, kalau orang lagi sedih, enggak bisa dinasehati. Yang perlu itu kita dengar aja. Terus gimana Pak? Terus bagaimana? Ya kan? Didengar aja, itu sudah mengobati dia. Itu namanya kita mengasihi. Mungkin apa yang kita lakukan tidak menyelesaikan masalah. Tapi tindakan kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Itulah ekspresi kita kepada orang lain. Jadi ada tindakan nyata. Yang penting lakukan yang terbaik. Tidak bicara jumlah, tetapi kesungguhan hati. Karena Tuhan itu selalu melihat kesungguhan hati. Mungkin kita hanya bisa traktir dia mie goreng, enggak apa-apa, tapi dari dalam hati. Memang saudara mampunya mie goreng, enggak apa-apa. Tuhan sangat menghargai itu. Jangan kita berpikir karena kita kasih 5 juta, 100 juta itu yang paling dinilai oke gitu. Enggak juga. Tetapi dari kesungguhan hati untuk melihat orang itu bangkit. Saudara lihat waktu janda yang sudah tua itu memberikan persembahan. Di antara orang Farisi dan orang-orang berada. Mereka memberi banyak saudara. Tetapi ibu ini hanya 2 peser. Saya cek 2 peser itu berapa sih? Ternyata 1 peser itu hanya 800 rupiah. Berarti dia memberi hanya 1.600. Sementara teman-temannya itu mungkin ada 1.500.000. Tapi Yesus melihat ibu ini berharga sekali. Kenapa? Berarti Yesus melihat bukan dari jumlah. Tetapi dari kesungguhan hati. Orang itu memberikan 100.000, 200.000. Bukan berarti itu enggak penting juga, itu perlu berharga juga itu. Tapi Yesus melihat sesungguhnya orang itu bisa kasih 500.000 sebetulnya. Tapi dia kasih 100. Di mana hatinya orang itu? Kira-kira begitulah gambarannya. Kenapa Yesus peduli sama ibu ini? Karena dia mah enggak punya apa lagi. Mungkin ada yang kasih 1 juta tapi Tuhan Yesus lihat. Ini harusnya bisa kasih 10 juta ini.
Berarti bagi orang itu yang 1 juta tidak berharga sebetulnya. Karena dia punya banyak. Jadi cara Tuhan itu melihat adalah apakah kita melakukan sesuatu yang berharga. Itu yang utama. Jadi selalulah berikan yang terbaik. Kenapa Tuhan Yesus melihat wanita itu berharga sekali? Karena dia memberi dengan kasih wanita ini. Yang ketiga, nyatakan kasih Kristus dalam kebenaran. Nah ini penting. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah ini penting. Jangan hanya perbuatan. Titik. Enggak. Dalam perbuatan dan berarti satu kesatuan. Dan dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Kita harus tahu. Yohanes 14 ayat 6 berkata sama-sama 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kebenaran itu apa? Kebenaran adalah Yesus. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan untuk menggiring seseorang ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Untuk seseorang ini mengenal Tuhan Yesus. Kenapa perlu? Kenapa harus bawa Yesus sih? Memberi aja kenapa enggak cukup? Kenapa? Karena kalau kita hanya memberi, dia tidak akan pernah memiliki kasih itu. Dia akan selalu kurang. Hidupnya akan selalu komplain. Hidupnya akan selalu tidak bahagia. Makanya kita perlu bawa orang itu dalam kebenaran. Jadi fokus kita menolong orang, menggiring orang itu mengenal Tuhan Yesus. Sekalipun kita membantu dia, tapi pastikan saya ini sedang memastikan dia untuk mengenal Tuhan. Mulai dari kesaksian, melangkah sedikit demi sedikit dengan one to one, jadi mengenal Tuhan. Jangan ke kita. Jangan fokusnya, wah dia hebat loh memberi. Enggak, fokusnya adalah dia mengenal Tuhan. Karena kalau dia memiliki Kristus dalam hidupnya, berbahagialah hidupnya. Kasih itu penuh. Kalau dia ada Kristus dalam hidupnya, maka akan banyak terobosan terjadi. Mujizat dan mujizat akan terjadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang dia tidak pikirkan, Tuhan sanggup sediakan. Kalau dia memiliki kasih Kristus itu. Kalau dia memiliki Yesus di dalamnya. Di dalamnya Yesus ada kebenaran, ada kehidupan. Jadi jangan pernah berhenti sekedar memberi. Tapi pikirkanlah bagaimana caranya supaya orang itu bisa mengenal Tuhan. Jangan hanya berpikir untuk mendoakan orang lain supaya disembuh. Tidak berhenti di situ. Mendoakan orang sembuh penting, iya. Mengalami mujizat, tapi jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, maka yang dipuji adalah kita. Pastikan kasih tahu yang menyembuh Tuhan Yesus. Ceritakan siapa Tuhan Yesus. Mulai dari awal. Tidak bisa ngomong 5 menit orang mengerti Tuhan Yesus. Tidak bisa. Itu perlu waktu yang lama, proses. Jadi mengapa ujung-ujungnya Tuhan Yesus? Karena kemenangan dan kelepasan, kebebasan hanya mereka temukan di dalam Tuhan Yesus. Ada amin? Itulah alasan makanya mengapa kita harus menjangkau dan memuridkan. Supaya mereka menemukan Tuhan Yesus. Kita memberi waktu kita, tenaga kita, uang kita. Supaya apa? Supaya kita bisa ngobrol dengan orang itu. Kita sengaja traktir orang itu. Supaya apa? Supaya dia menemukan Yesus. Sehingga dia tidak kekurangan terus. Supaya orang itu tidak hanya mengeluh terus. Supaya dia punya kehidupan bahwa di dalam Tuhan dia sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil. Kita tolong orang itu. Saudara, banyak orang menunjukkan kasih dengan perbuatan, tapi karena tidak dalam kebenaran, ujung-ujungnya bukan lebih baik. Malah banyak yang tambah buruk. Ini penting ya, dengar saudara. Kenapa saya bilang begitu?
Banyak orang, saya tanya orang tua mengasihi anak enggak? Semua mengasihi anaknya. Tapi kalau kita tidak bawa dalam kebenaran, maka anak itu bukan jadi teman, akan menjadi musuh. Waktu dia umur 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, akan menjadi musuh kita. Kalau kita dia tuntun dalam kebenaran. Jangan biarkan anaknya berkeliaran begitu saja. Bawa anak ke gereja. Keinginan anak itu pasti gak mau gereja. Pasti pengen main. Didisiplin anaknya, harus gereja. Harus berdoa. Harus baca firman Tuhan. Ajak belajar melayani walaupun gak mau. Ajak dia, itu namanya kasih orang tua. Saudara, firman Tuhan berkata, dia bilang begini, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Dan tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Anak-anak saya dari kecil, enggak ada langsung bangun gitu, ayo ke gereja, enggak. Mungkin ada beberapa gitu, bersyukur saudara. Anak saya enggak, malas sekali dibangun. Kalau saya angkat langsung bawa kamar mandi, langsung siram. Kamu tidak pilih bangun atau pilih saya siram? Enggak ada pilihan lain. Gak ada istilah anak saya belum bangun, Pak. Harus dia takut akan Tuhan. Karena harus kalau dia menemukan Tuhan, dia akan menemukan segalanya. Saya terbatas, ayahnya terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Karena akan ada waktunya dia akan merantau. Dan dia hanya perlu Yesus. Bisa kita terbatas. Saudara, dalam perjanjian, dalam Alkitab, ada satu kisah yang kita harus belajar. Ini seorang imam, anggaplah pendeta. Namanya Imam Eli. Saudara, dia punya anak yang namanya Hofni dan Pinehas. Ini keluarga imam berarti dihormati. Tetapi apa saudara, dalam perjalanan anaknya membantu di persembahan, di melayani di bait Allah. Tapi mereka jahat. Waktu mereka mungkin awal dari kecil, cuil itu persembahan yang harusnya gak boleh. Tapi gak dilarang oleh orang tuanya. Tidak didisiplin waktu melakukan kesalahan. Dibiarkan aja terus. Hanya sekedar jangan begitu. Jangan begitu. Gak bisa gitu sama anak. Dan akibatnya apa saudara? Anaknya makin jahat. Jahatnya bukan hanya sekedar makan. Tapi melakukan perzinahan. Dengan orang-orang yang mau bersembahan. Jahat sekali. Dan saat bapaknya tahu begitu. Tidak juga bapaknya ambil peran. Hanya sekedar jangan. Saudara, Tuhan itu marah. 1 Samuel 3 ayat 13 berkata begini. Tuhan sendiri berfirman, ini Tuhan berkata ya. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya. Sudah diketahui oleh Imam Eli. Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi ia tidak memarahi mereka. Saudara, dia mengasihi anaknya, tetapi dia tidak tegas pada anaknya. Jangan berpikir Allah kompromi dengan itu. Allah menghukum keluarganya, saudara. Sekalipun imam, jangan bangga kita melayani Tuhan. Harus dengan disiplin, dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Jangan hanya asal menabur, pastikan ada Kristus di dalam orang ini. Pikirkan gimana caranya ya, supaya orang ini mengenal Kristus. Itu namanya kasih, perbuatan, dan kebenaran. Itu yang Tuhan mau kita hidupi. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Saya tutup dengan 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saya mengingatkan kembali bahwa Allah mengasihi kita sebagai umatnya. Yesus mati di kayu salib. Saudara, bukan hanya perbuatan yang dia lakukan. Tapi dia membawa kita kepada kebenaran. Dia tidak hanya mati di kayu, ucuk-ucuk mati di kayu salib bagi kamu yang enggak. Sebelum itu terjadi dia pastikan. Harus hidup yang benar. Ini yang kamu lakukan. Dan minggu ini kita bicara tentang kasih. Harus hidup dalam kasih, tidak bisa tidak mengasihi. Bahkan di ayat yang tadi kalau kita bilang kalau kamu tidak mengasihi saudaramu, kamu itu sama dengan pembunuh manusia.
Bayangkan, hanya karena tidak kasih kita disebut pembunuh. Berarti di mata Tuhan kalau kita tidak mengasihi, betapa kejamnya kita. Kita mungkin senyum, tapi di mata Tuhan, engkau pembunuh. Dan ujungnya adalah maut. Saudara, Yesus di bumi ini dia berkeliling. Dia mengajar, menyembuhkan orang sakit. Memulihkan mereka yang terluka, yang tertolak. Dia datangi semua. Yang penjahat sekalipun dia datang kepada mereka. Dia lakukan yang lapar, dia kasih makan. Tapi tujuannya bukan untuk hanya sekedar perbuatan. Supaya orang-orang bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Termasuk sampai hari ini Tuhan Yesus mau dari generasi ke generasi sampai kita. Dia mau kita melakukan hal yang sama. Kita mengasihi orang dengan perbuatan dan juga kebenaran. Mari kita bangkit berdiri.